Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ardiansyah. Di sini saya akan mempresentasikan tentang implementasi sistem pendukung keputusan dengan metode SMART untuk meranking kemiskinan dalam proses penentuan penerimaan bantuan program keluarga harapan atau PKH. Pada penelitian ini, metode yang digunakan adalah Simple Multi Attribute Rating Technique atau biasa disingkat SMART. Teknik pengambilan keputusan multi kriteria ini didasarkan pada teori bahwa setiap alternatif terdiri dari sejumlah kriteria yang memiliki nilai-nilai, dan setiap kriteria itu memiliki bobot yang menggambarkan seberapa penting ia dibandingkan dengan kriteria yang lain. Pembobotan ini digunakan untuk menilai setiap alternatif agar diperoleh alternatif terbaik. SMART menggunakan linear additive model untuk meramal nilai setiap alternatif. SMART merupakan metode pengambilan keputusan yang fleksibel. SMART lebih banyak digunakan karena kesederhanaannya dalam merespon kebutuhan pembuat keputusan dan caranya menganalisa respon. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses SMART. Edwards mendefinisikan ada beberapa langkah dalam penyelesaian metode SMART, yaitu yang pertama, mengidentifikasi masalah keputusan. Pendefinisian masalah harus dilakukan untuk mencari akar masalah dan batasan-batasan yang ada. Pendefinisian ini dilakukan agar pemberian nilai terhadap kriteria dapat sesuai dengan kepentingan kriteria tersebut terhadap alternatif. Yang kedua, mengidentifikasi kriteria-kriteria yang ada dalam membuat keputusan tersebut. Kriteria tersebut dalam penelitian ini yaitu luas bangunan, jenis lantai, jenis dinding, fasilitas buang air besar, sumber penerangan, sumber air bersih, bahan bakar memasak, konsumsi daging atau susu atau ayam, membeli pakaian, jumlah makan dalam sehari, biaya pengobatan, penghasilan, pendidikan kepala rumah tangga, dan jumlah tabungan. Kemudian yang ketiga ada mengidentifikasi alternatif-alternatif yang akan dievaluasi. Pada tahap ini akan dilakukan proses pengumpulan data. Yang keempat, mengidentifikasi batasan kriteria yang relevan untuk penilaian alternatif. Perlu untuk membatasi nilai ini agar dapat dicapai dengan menghilangkan tujuan yang kurang penting. Yang kelima, melakukan peringkat terhadap kedudukan kepentingan kriteria. Hal ini perlu dilakukan untuk dapat memberikan bobot pada setiap kriteria, karena bobot yang diberikan pada kriteria akan bergantung pada perankingan kriteria. Yang keenam, memberi bobot pada setiap kriteria. Pemberian bobot diberikan dengan nilai yang dapat ditentukan oleh user sendiri. Dalam hal ini akan dilakukan pembobotan, yaitu berdasarkan kriteria yang dianggap paling penting dan berdasarkan kriteria yang dianggap paling tidak penting. Kemudian ada menghitung normalisasi bobot kriteria. Bobot yang diperoleh akan dinormalkan, di mana bobot setiap kriteria yang diperoleh akan dibagikan dengan jumlah hasil setiap bobot kriteria. Yang terakhir ada mengembangkan single attribute utilities. Tahap ini adalah memberikan suatu nilai pada semua kriteria untuk setiap alternatif. Dalam bidang ini, seorang ahli memperkirakan nilai alternatif dalam skala 0 sampai 100, di mana 0 sebagai nilai minimum dan 100 sebagai nilai maksimum. Kemudian menghitung penilaian atau utilitas terhadap setiap alternatif. Perhitungan ini dilakukan menggunakan SMART. Terakhir, memutuskan nilai utilitas dari setiap alternatif akan diperoleh dari langkah 9 tersebut. Jika suatu alternatif tunggal yang akan dipilih, maka pilih alternatif dengan utilitas tertinggi. Pada penelitian ini akan digunakan metode SMART untuk memproses data masukan. Setelah merancang dan mengetahui masukan yang digunakan untuk metode SMART, selanjutnya merancang susunan database untuk menyimpan data yang diperlukan metode SMART. Database Management System atau DBMS yang digunakan adalah MySQL. Keluaran yang dihasilkan aplikasi ini berupa hasil rekomendasi penerima bantuan PKH. Berikut saya paparkan flowchart sistemnya secara umum. Yang pertama itu mulai, kemudian login, kemudian input kriteria, subkriteria, bobot kriteria, kemudian input data calon penerima bantuan, kemudian perhitungan SMART,
Kemudian yang keenam, pemeringkatan. Yang ketujuh, seleksi penerima bantuan PKH. Dan yang terakhir, selesai. Dan saya juga paparkan flowchart metode SMART. Yang pertama, mulai. Yang kedua, kemudian mengidentifikasi masalah. Kemudian mengidentifikasi kriteria, mengidentifikasi alternatif. Kemudian peringkat kepentingan kriteria. Selanjutnya, pembobotan setiap kriteria. Yang ketujuh, menghitung normalisasi bobot kriteria. Kemudian mengembangkan single attribute utilities. Kemudian menghitung penilaian terhadap setiap alternatif. Yang ke-10, hasil akhir. Yang ke-11, selesai. Berdasarkan hasil pengujian terhadap aplikasi program Keluarga Harapan menggunakan 10 kriteria berbeda dengan menggunakan metode SMART. Dari 10 percobaan yang dilakukan, hasil keluaran yang muncul berbeda-beda. Untuk nama-nama yang menjadi rekomendasi juga selalu berubah setiap percobaannya. Jumlah kriteria mempengaruhi perhitungan SMART dan berpengaruh pada posisi terbaik dari setiap peserta. Dari hasil percobaan, pengujian dengan 14 kriteria dan 13 kriteria menunjukkan jumlah nilai total yang sama sebanyak 3 data. Untuk pengujian dengan 12, 11, dan 10 kriteria menunjukkan jumlah nilai total yang sama adalah 14 data. Untuk pengujian dengan 7 dan 6 kriteria menunjukkan jumlah nilai total yang sama sebanyak 15 data. Dan untuk pengujian dengan 5 kriteria menunjukkan jumlah total nilai yang sama sebanyak 16 data. Dari pengujian tersebut, maka kriteria mempengaruhi nilai total, yaitu semakin banyak kriteria yang digunakan, maka nilai yang keluar maka semakin bervariasi. Dan semakin sedikit kriteria, maka semakin banyak nilai total yang muncul yang sama. Pengujian dengan 14 kriteria dan 13 kriteria menunjukkan hasil terbaik karena nilai yang keluar bervariatif dibandingkan kriteria yang lain dengan nilai yang sama sebanyak 3 data. Kemudian kesimpulannya yang dapat diambil yaitu berdasarkan hasil percobaan aplikasi program Keluarga Harapan didapatkan hasil sebagai berikut. Metode SMART berhasil menyelesaikan masalah seleksi penerima bantuan PKH dengan hasil 20 orang yang berhasil masuk dalam desil 1 dan 5 orang yang menjadi calon penerima bantuan PKH. Kemudian kriteria mempengaruhi perhitungan SMART. Semakin banyak kriteria yang digunakan, maka semakin baik hasil yang didapat. Mungkin itu sedikit yang saya dapat sampaikan. Bila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.